Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Adapun anggota dari kelompok 9, saya sendiri, Fitri Silvanitantri, Nadia Merdiana, Dedi Kumala Dewi, Siti Fatimah, Riko Hernando Prasetyo. Adapun materi pembahasan tersebut akan disampaikan oleh teman saya. Sebelum membahas jauh lebih lanjut terkait dengan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, apakah kalian masih ingat terkait dengan uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga atau alat peramalan. Namun, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya saja regresi logistik dan regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pengujian agar regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan. Di sini ada beberapa uji. Yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi, uji ini berfungsi untuk melihat apakah nilai residu yang terdistribusi normal ataupun tidak. Kenapa? Karena model regresi yang baik memiliki nilai residu yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, akan tetapi dilakukan pada nilai residualnya. Yang sering dilakukan orang pada umumnya adalah melakukan uji normalitas pada setiap variabelnya, bukan pada nilai residualnya. Kemudian yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, jadi uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan yang sama antara residu dan pengamatan yang lain. Jadi maksudnya, jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda, akan disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode plot dengan memplotkan nilai prediksi dengan nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit, melebar, atau sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Jadi uji ini untuk menentukan adakah korelasi yang tinggi antara variabel independen dan model regresi linear berganda. Jadi bagaimana itu maksudnya? Maksudnya adalah jika ada korelasi yang tinggi antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkait menjadi terganggu. Nah, alat statistik untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah variance inflation. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, pada uji ini bertujuan untuk melihat apakah korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T1. Nah, maksudnya secara sederhana adalah bahwa analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang terakhir yaitu uji linearitas.
Nah, jadi uji ini dilakukan untuk melihat adakah hubungan yang dibangun memiliki model atau tidak. Maksudnya, jenis pengujian ini jarang digunakan oleh peneliti pada umumnya. Hal ini dikarenakan biasanya model penelitian dibentuk berdasarkan telaah teoritis, hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linier misalnya. Masalah pada elastisitasnya. Jadi, jika ada hubungan dua variabel yang belum diketahui apakah linier atau tidak, maka uji linier ini tidak dapat digunakan untuk memberikan jawaban apakah bersifat linier atau tidak. Nah, jadi uji linearitas juga digunakan untuk mengkonfirmasi apakah sifat linier dua variabel yang diidentifikasi secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Lalu, apa saja jenis uji asumsi klasik pada regresi linier sederhana? Yuk disimak. Jadi, jenis uji asumsi klasik pada regresi linier itu terdiri dari dua. Yang pertama ada uji asumsi klasik pada regresi linier sederhana, dan yang kedua ada uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, karena uji asumsi klasik pada regresi linier sederhana telah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Lalu, apa saja perbedaan kedua jenis uji asumsi klasik tersebut? Yuk disimak. Uji asumsi klasik pada regresi linier sederhana itu terdiri dari 6 uji. Yang pertama ada data interval, yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada normalitas, keempat ada heterokedastisitas, kelima ada outlier, dan yang keenam ada autokorelasi. Sedangkan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda itu terbagi ke dalam 7 uji. Yang pertama ada data interval, yang kedua ada linearitas, ketiga ada normalitas, keempat ada heterokedastisitas, yang kelima ada outlier, keenam multikolinearitas, dan yang ketujuh ada autokorelasi. Di sini perlu diingat ya teman-teman, bahwasannya perbedaan dari dua uji asumsi klasik terletak pada uji multikolinearitas, di mana uji ini hanya berlaku pada uji linier berganda. Uji asumsi linier berganda menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berarti model regresi ini dapat digunakan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya, yuk disimak dan pahami cara menggunakan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kami dari kelompok 9 akan menggunakan atau mempraktikkan uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi ke-26. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. Kami telah menyediakan data faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi mahasiswa. Dalam penelitian ini, ada 3 faktor yang akan kami ambil, yaitu resiko sebagai X1, pengetahuan sebagai X2, manfaat sebagai X3 untuk bagian independen, dan untuk bagian dependen variabel Y sebagai minat investasi. Setelah itu, pada tahap kali ini kami akan menjelaskan yang pertama uji normalitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS versi 26. Lalu kita pilih bagian variabel view. Kita klik di kolom pertama, yaitu nama sebagai X1. Sebagai X1, bagian tipenya numerik, weight-nya tetap 8, desimalnya kita ganti 0, labelnya kita kosongkan, bagian value non, missing non, kolomnya 8, align-nya right,
measure-nya kita pilih scale, role-nya tetap input. Lalu ke kolom kedua, kita klik X2, bagian tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya kita ganti 0. Lalu labelnya kita kosongkan, value-nya none, missing none, kolomnya tetap 8, align-nya right, dan bagian measure scale tetap sama. Untuk ke kolom 3, kita ketik X3, tipenya tetap sama, weight-nya tetap sama, desimalnya kita tetap ganti 0, label dan value, missing, kolom, align, dan measure kita pilih scale, dan semuanya sama. Yang keempat juga tetap sama, kita ketik Y, untuk datanya tetap numerik, bagian weight 8, desimalnya kita ganti 0, label kosong, value-nya none, missing none, kolom 8, align-nya right, bagian measure kita pilih scale. Setelah itu, maka akan muncul hasil dari data view. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa pindahkan data yang telah kita sediakan. Kita pilih di bagian pertama X1 resiko, kita copy semua total. Kita pindahkan ke SPSS. Di kolom pertama X1. Lalu untuk selanjutnya X2-nya, pengetahuan, kita copy semua total. Kita copy semua total X2. Kita pindahkan ke SPSS. Lalu X3-nya, manfaat, kita copy semua total manfaat. Kita copy dan pindahkan ke SPSS. Dan bagian Y juga kita pindahkan. Kita copy dulu semua minat investasi, variabel Y, kita copy, pindahkan ke SPSS. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik Analyze, klik bagian Regression, kita pilih Linear, lalu kita pindahkan Y ke Dependent, X1, X2, dan X3 ke Independent, lalu kita pilih Plot, kita pindahkan Zipred ke S reset ke bagian Y, dan Zipred ke bagian X. Jangan lupa untuk centang histogram dan normal probability plot. Kita klik Continue, lalu OK. Selanjutnya kita akan tunggu hasil dari grafik di bagian output. Jika sudah seperti ini, kita scroll ke bawah, maka akan menemukan grafik seperti ini. Berdasarkan grafik di output tersebut, kita bisa simpulkan bahwa data berdistribusi normal dapat dilihat dari grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau berbentuk pola seperti lonceng. Lalu, grafik p-plot, grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada garis p-plot mengikuti atau mendekati garis diagonal. Selanjutnya, sebelum itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Karena itu, uji normalitas grafik perlu didukung dengan uji normalitas grafik Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi uji grafik histogram dan juga uji grafik p-plot. Langkah-langkah untuk uji Kolmogorov-Smirnov yaitu yang pertama kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kemudian masukkan datanya seperti tadi, lalu kita klik bagian Save, lalu centang Unstandardized, lalu klik Include the Covariance Metric, lalu klik Continue, lalu klik OK. Jika seperti ini, kita bisa pindah lagi ke bagian Data View, kita klik Analyze,
klik non-parametric test, klik regresi dialog, kita pilih satu simple KS, maka akan muncul tabel seperti ini. Kita pindahkan unstandardized ke test variable list, lalu kita klik normal, lalu OK. Maka hasilnya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jika sudah seperti ini, yang perlu kita perhatikan dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah nilai Ashim-Sik 2 Thailand. Apabila nilai tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut telah terdistribusi secara normal. Nah, berhubung contoh data kami bernilai 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data yang telah kami sajikan telah terdistribusi secara normal. Nah, uji heterokedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila terdapat hasil ketidaksamaan, maka asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi dan dapat dikatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, pada kali ini yang akan dibahas dalam uji heterokedastisitas ini yaitu adalah uji Glasser dan uji grafik scatter plot. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama yaitu adalah uji Glasser. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah klik reanalyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, jika telah masuk seperti ini, kita masuk ke shape dan pastikan residual ini di bagian under standard result ini telah tercentang dan include the covariance matrix ini telah tercentang. Lalu kita klik OK, continue. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar karena ini sedang proses. Nah, setelah hasil kita kembali. Lanjut, kita transformasi datanya yaitu compute variable. Nah, isinya itu adalah kita ketik res1 di bagian target variable dan di bagian numeric expression kita ketikkan ABS strip bawah habis itu res dalam kurung res strip bawah 1 tutup kurung. Nah, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita kembali, kita klik analyze, kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Nah, data dependent ini, oh iya, mohon maaf, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa res1 tadi ini harus kita nolkan terlebih dahulu bagian desimalnya. Nah, seperti ini, maka selanjutnya itu adalah kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Nah, ini bagian dependent ini kita keluarkan Y-nya, kita ganti dengan Y, kita ganti dengan res1, ganti dengan res1. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini datanya. Nah, yang kita perhatikan dalam uji heterokedastisitas ini yaitu adalah nilai signifikan ini. Nah, syaratnya yaitu adalah suatu data dapat dikatakan bebas dari heterokedastisitas jika lebih besar dari 0,05. Nah, berhubung data yang telah kami sajikan ini seluruh variabelnya lebih besar dari 0,05 seperti yang bisa kita lihat, maka data atau variabel data ini bebas dari heterokedastisitas. Nah, kita gunakan metode yang selanjutnya yaitu dengan scatter plot. Grafik scatter plot, kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Itu kita keluarkan lagi ini, kita masukkan Y. Kita masuk ke plot. Nah, kita hilangkan. Nah, ini bagian ini kita hilangkan histogram dan normal probability-nya. Nah, setelah itu pastikan Y telah dimasukkan spreadsheet dan X
dengan masuk Zebret. Nah, setelah itu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, seperti inilah scatter plot itu, grafik scatter plot ini. Nah, seperti yang dapat kita lihat, suatu data dikatakan bebas dari heterokedastisitas jika titik-titiknya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Nah, karena data yang telah kami sajikan ini seperti yang kita lihat di sini, data-datanya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat kita simpulkan bahwa data ini telah bebas dari heterokedastisitas. Nah, selanjutnya, pengujian selanjutnya yaitu adalah kita lakukan uji multikolinearitas. Nah, yaitu kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Setelah itu kita masuk ke statistik. Nah, ini kita hilangkan centangnya ini. Kita ganti ke centang deskriptif dan collinearity diagnostik. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, yang perlu diperhatikan dalam uji multikolinearitas ini yaitu adalah nilai VEF dan collinearity tolerance. Nah, suatu data dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas yaitu jika nilai VEF-nya ini tidak lebih dari 10 dan nilai collinearity tolerance ini lebih besar dari 0,10. Nah, karena data yang telah kami sajikan ini seluruhnya telah memenuhi persyaratan tersebut, di mana nilai VEF-nya tidak lebih besar dari 10 dan nilai collinearity tolerance-nya lebih besar dari 0,10, maka dapat kita asumsikan bahwa uji multikolinearitas ini telah memenuhi syarat atau bebas dari multikolinearitas. Nah, pengujian yang selanjutnya yaitu adalah pengujian autokorelasi. Nah, langkahnya yaitu adalah kita klik regresi, kita klik linear. Nah, kita masuk ke statistik, kita hilangkan centang deskriptif dan collinearity diagnostiknya, kita klik estimate dan model fit, lalu kita klik Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Jika sudah, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, seperti inilah datanya. Nah, yang kita lihat dalam uji autokorelasi ini yaitu adalah nilai Durbin Watson ini. Nah, seperti yang kita lihat bahwa nilai Durbin Watson dari hasil perhitungan SPSS ini senilai 2,212 atau 2,212. Nah, yang mana nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai Durbin Watson pada tabel signifikasi yang sebesar 5%. Nah, karena jumlah variabel atau jumlah X yang kami pakai ini berjumlah 3 dan jumlah sampelnya atau jumlah N-nya berjumlah 31, yang mana nanti akan kita dapatkan dari tabel tersebut senilai 1,650. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai Durbin Watson pada SPSS dengan nilai Durbin Watson pada tabel distribusi. Nah, yang mana nilai Durbin Watson pada SPSS itu lebih besar dari nilai Durbin Watson pada tabel distribusi. Yang mana 2,212 lebih besar dari 1,650. Yang mana lebih besar dari 1,650 dan lebih kecil dari 4 dikurang 1,650. Yang mana artinya data ini dapat kita asumsikan telah bebas dari autokorelasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian uji asumsi klasik linear berganda ini terdapat banyak kesalahan di dalamnya. Nah, akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.